warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Mariani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 02 Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir. Dengan fasilitator Ibu Ira Dewi, pengajar praktik Bapak Abdul Haris. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif penerapan segitiga restitusi. Sebagai informasi, pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gasen 2004. Restitusi membantu murid menjadi memiliki tujuan positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terdapat 3 langkah di dalam segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Kasus 1. Peserta didik makan pada saat jam pelajaran. Pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023. Jam pelajaran pertama, anak-anak kelas 4A sedang belajar di dalam kelas, mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru. Saya menggantikan guru PJOK yang tidak masuk karena sakit. Pada waktu saya menjelaskan masalah tugas yang akan dikerjakan siswa, ada salah satu murid saya yang bernama Yati. Dengan asiknya dia menundukkan kepala yang seakan-akan tidak ada orang di sekelilingnya. Saya menghampiri anak tersebut. Saya kira anak tersebut sedang tidur. Ketika saya tegur dan saya tanya sedang apa, dia langsung menjawab dengan gaya santainya, "Sedang makan, Bu." Saya bilang, "Berhenti dulu makannya, kerjakan tugas yang diberikan guru." Ketika waktu jam istirahat, saya memanggil anak saya tadi yang bernama Yadi untuk menghadap saya. Saya berdialog dengan anak tersebut dan menyelesaikan masalahnya dengan menerapkan 3 langkah segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Kenapa Yadi? Lagi apa? Yadi, sekarang kan lagi belajar. Lanjutkan dulu ya tugasnya. Iya, Bu. Iya. Yadi tahu kenapa Yadi dipanggil ke sini? Bu, saya sarapan di rumah sekolah. Iya. Apakah Yadi tahu makan di dalam kelas itu perbuatan salah atau benar? Salah, Bu. Ibu juga tahu makan itu merupakan suatu kebutuhan. Ibu juga kalau lagi lapar, ibu pasti makan. Tetapi kita harus juga tahu kapan dan di mana kita harus sarapan. Nah, memangnya pagi tadi Yadi tidak sarapan ya? Kenapa Yadi tidak sarapan? Kalau saya sarapan pasti saya terlambat pergi ke sekolah. Memangnya Yadi bangun pukul berapa? Pukul 6.30, Bu. Nah, kok Yadi tidak sempat sarapan? Kalau saya
Apa yang dilakukan Yadi sebenarnya itu sudah benar. Yadi takut datang terlambat ke sekolah. Yang Ibu ingin tanyakan, apakah Yadi masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu. Masih. Apa itu Yadi keyakinan kelas kita? Yaitu kita harus menghargai orang lain. Nah, kalau kalau Yadi makan di kelas, apakah Yadi sudah melakukan keyakinan kelas dan menghargai diri sendiri? Tidak, Bu. Yang itu. Nah, kalau Yadi makan di kelas itu merupakan perbuatan salah atau benar? Nah, kalau Yadi di sini Ibu tidak mau mencari kebenaran atau kesalahan. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Di sini Ibu mau mencari solusi bersama Yadi supaya perbuatan Yadi ini tidak terulang lagi ya. Dari perbuatan ini apa yang akan Yadi lakukan? Mulai besok. Iya. Nah, baik, kira-kira Ibu harap Yadi kedepannya akan menjadi anak yang lebih baik lagi dan patuh pada peraturan sekolah. Ya, Bu, maafkan saya. Oke, terima kasih ya Yadi. Sama-sama, Bu. Penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran kasus 2, siswa terlambat datang ke sekolah. 2. Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, pukul 8 WIB jam pelajaran pertama, waktu saya menjelaskan materi pembelajaran matematika, tiba-tiba di depan kelas pintu saya diketuk seorang murid. Murid itu bernama Ricky. Ricky ini sering datang terlambat ke sekolah karena Ricky sering tidur larut malam karena keasikan bermain game di HP. Ketika jam pelajaran selesai, saya memanggil anak yang terlambat tadi yang bernama Ricky untuk datang menghadap saya. Kami membicarakan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi murid saya yang sering datang terlambat ke sekolah itu. Akhirnya, kami menyelesaikan dengan metode segitiga restitusi, yaitu dengan 3 langkah. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan. Dan 3. Menanyakan keyakinan. Ke bawah. Ya, jam berapa Riki? Wow. Lain kali jangan terlambat lagi ya. Silakan duduk. Riki tahu kenapa ibu panggil sendirian setelah temannya pulang sekolah? Karena saya datang terlambat. Terlambat. Jam berapa Riki pergi sekolah tadi? Riki tahu sekolah kita masuk pukul berapa? 7.30. Kalau Riki pergi dari rumah 7.30, sekolah kita masuk 7.30, kira-kira apa Riki sudah datang tepat waktu? Tidak. Ya Riki, setiap manusia pasti punya kesalahan. Itu sudah manusiawi. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu pernah datang terlambat. Ibu pernah masuk kelas terlambat. Riki ibu panggil ke sini bukan ibu mencari suatu kesalahan atau kebenaran, tetapi di sini ibu mencari solusi supaya lain kali Riki tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Ya. Riki terlambat datang ke sekolah, pasti Riki punya alasan. Ya. Kenapa Riki bangun kesiangan? Saya tidur terlalu larut malam karena saya main game. Nah Riki terlambat datang ke sekolah karena bangun kesiangan.
Kira-kira datang terlambat ke sekolah itu sudah termasuk keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas kita. Riki masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu, Coba sebutkan Riki. datang tepat waktu, jangan membuang sampah sembarangan, jangan mengganggu teman. Iya. Nah, kalau Riki masih ingat dengan keyakinan kelas kita, langkah-langkah apa yang akan Riki lakukan supaya Riki datang ke sekolah tepat waktu? Tidur lebih awal, mengurangi main game, pasang alarm. Mulai kapan itu dilakukan, Riki? Mulai malam ini Bu. Iya. Ibu, Bagus, Riki sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Ibu doakan semoga Riki menjadi anak yang selalu mematuhi peraturan sekolah. makasih Bu. Iya. Hati-hati ya Riki pulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliadi dari kelas 4A SDN 02 Muara Uang. Saya tadi dipanggil Bu Mimi karena saya makan di dalam kelas. Tetapi saya tidak dimarah oleh Ibu Mimi, melainkan kami mencari solusinya. Terima kasih Bu Mimi. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Perkenalkan, nama saya Riki dari kelas 4A SDN 02 Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir. Perasaan saya setelah melakukan diskusi bersama Ibu Mimi sangat senang karena saya dapat solusi dari permasalahan saya, yaitu sering datang terlambat ke sekolah. Terima kasih Bu Mimi setelah memberikan saya solusi. Insya Allah saya tidak akan datang terlambat lagi. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.